kembali lagi di podcast The Rumi Katolik. Sekarang kita Ray dan temennya Ray, Dion. Ya, dan kita host ya. Oke. Dan kita mau kenalin siapakah di depan mata kita ini. Mata kita ada mata juga sih, tapi Ada mata. kita kedatangan tamu dari lingkungan hidup. Komunitas jatuhnya tante. Subseksi. Nah, sebelum kerjaannya apa dulu kita kenalin. Tante siapa? Nama saya Yes. Margono. Saya ketua subseksi lingkungan hidup. Wih, sama anaknya ya? Bukan. Oh, Ya, bukan. tante lain. Oh, siapa namanya? Aku Gabriela Devina, biasa dipanggil Vina. Oh, itu bukan anak. Bukan. Bukan. Anak tetangga. Oh, tetangga. Udah sama ya? Ya. Sering ketemu? Enggak juga sih. Enggak Tapi juga. nebeng. Oh, ada yang bagi basic juga. Lanjut. Nah, ini tante sama si Davina. Ini komunitas lingkungan hidup. Nah, itu kalau gue tuh ngapain aja? Apa gabung sama kementerian? Atau enggak, lebih tepatnya tanya dulu lingkungan hidup itu apa sih? Iya. Nah, yang bikin lingkungan hidup itu apa? Jadi kalau misalnya secara struktur di gereja, makanya tadi saya bilang subseksi lingkungan hidup. Jadi kita itu termasuk di dalam seksi keadilan dan perdamaian (SKP). Itu mungkin baru pernah dengar juga ya SKP. Jadi seksi keadilan dan perdamaian itu di dalamnya ada 4 divisi. Yang salah satunya lingkungan hidup, terus kemudian ada advokasi hukum dan HAM. Terus kemudian ada ya, jadi makanya sebenarnya bersyukur sekali kan kalau misalnya sebagai umat Katolik itu semuanya tuh udah ada wadahnya gitu ya. Untuk masalah hukum juga ada. Terus kemudian ada yang ketiga itu ada juga divisi kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender dan buruh migran. Iya, kepedulian antar buruh migran. Dan di sini juga gue selama menjadi umat Katolik SKP itu Seksi keadilan dan perdamaian. Katolik macam apa gue? Gue aja juga nggak tahu sebenarnya. Oh, berarti di dalamnya termasuk di dalamnya itu ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Iya. Emang harus adil sih kan, antara manusia dan alam harus menyatu. Iya. Bijak banget ya. Langsung TikTok langsung Roh Kudus menyatu. Iya. Nah, untuk ini untuk mendukung dan menjaga lingkungan hidup di gereja sendiri, mungkin program kali apa yang dilakukan CXLH itu ke gereja dulu kayak di kecil internal masuk ke luas. Mungkin ada yang kayak nanam bareng atau kita Nanam bareng? nanam pohon bareng, sorry. Salah Barang secara bersama. Iya, nanam bareng gitu loh. Atau mungkin biasa suka ada kegiatan yang mungut sampah bareng kan dulu. Mungut sampah. Iya betul. Gue lupa lagi nama sebetulnya apa ya. Kayak gitu sih. Iya, misalnya bersihin pantai kayak gitu mungkin Oh, ya. iya. Nyapu pasir. Ya, aku masih sampai. Jadi untuk peran Elsa sendiri sih lebih ke daur ulang ya tante ya. Ada yang daur ulang. Terus dari daur ulang itu kita biasa suka ada yang semacam workshop gitu, semacam workshop ekoenzim. Habis itu ada juga composting. Nah, composting itu nanti dibagi lagi, ada composting apa ya untuk lubang biopori dan sebagainya, untuk pupuk itu juga ya. Sama satu lagi apa ya? Ada sampah ya. Ada urban farming sebenarnya. Nah, itu yang tanam menanam itu. Ya. Aku tahu itu urban kitchen. CP dulu. Makan. Urban farming ya. Dulu sempat bikin workshop untuk ngajak Bikin apa? Hidroponik ya. bikin hidroponik workshop dulu di gereja. Terus nanti harapannya umat-umat bakal lakukan itu sendiri di rumah. Oh. Itu kan apa ya, sorry? Hidroponik itu yang tanam pakai air soalnya. Oh, emang pasti pakai air gak sih? Ya maksudnya Media tanamnya itu air, bukan tanah. Oh, kayak toge. Toge Iya, salah satunya. Iya, tapi apa sih?
Kalau nanam padi, nanam apa itu kan butuh lahan ya. Iya. Tapi kalau di urban ya, di city, ya sama. Oh, pakai plastik gitu Iya, ya? jadi kita harus mikir. Oh iya, jadi hold juga. Urban kan Mikir ya, ya. lahan itu kecil. Oh iya, betul sih. Solusinya apa? Urban farming. Sorry, anak dancer ya? Iya. Oh beneran? Oh beneran? Beneran ya? Oh. Tapi kita biasanya gitu ya. Iya. Kan kok tante juga bisa anak dancer tadinya. Wih, kaget tuh. Sama balerina, ya kan? Iya, Terus, nah itu berarti hidroponik itu yang di pipa itu yang ngomongin. Iya, Iya, Pak. bisa. Oh, pernah aku diajarin gitu kayaknya di sekolah lupa. SD biasanya. Iya, SD. Dan tadi kegiatan seperti itu dan daur ulang, Daur ya kan? ulang. Itu biasanya plastik terus diolah apa bisa diniat? Oh, kalau daur ulang maksudnya di sini itu ada kelas daur ulang biasanya itu Bu Purwa yang ketuanya. Nah itu mereka mengumpulkan ya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga sih sebenarnya gitu yang memang suka tertarik gitu. Kebanyakan itu daur ulangnya itu dari saset gitu. Jadi misalnya saset-saset misalnya bekas kopi, bekas makanan, snack kita tuh. Nah itu dibersihin, kemudian mereka melipat terus bisa menjadi Baju. Tas bisa lalu. menjadi tas Oh. ya. Terus misalnya dompet Rosario, Wah, misalnya tempat pensil bisa juga gitu. Yang enak itu kalau kayak baju betul bau Nescafe. Kan dicuci dulu semuanya. Masih nempel bubuk di sini. Jadi harus jadi aksesoris yang buat ketemu boy kayak gitu kan ada gini-gini kan. Oh, stick. Sticknya, contoh Nescafe gitu. Budget ya budget. Budget. Punya ngemas dari FH yang dikirim kayak gitu-gitu. Oh, berarti hasil daur ulang itu dijual. Nah nanti di pasar UMKM nanti Oh. itu ada. Hadir ya, itu tadi juga. Makanya sekarang lagi ada pelatihan terus supaya nanti hasilnya itu bisa dipamerin atau dijual di pasar nanti. 19-20 Agustus ya bahasa, jangan lupa guys. Dan ini mungkin spill untuk kayak nominal itu dijual pasti ya? Dijual. Nominal harganya itu dari berapa sih kalau misalkan di hasil daur ulang ya nanti Range harga nggak harus bongkar rekening ATM. Enggak akan segitunya bro. Ada jual ginjal. Waduh. Woi, ini jangan dong, ini agak jauh nih, jangan dong. Agak jangan. Ini karena kan ini salah satu bentuk kita mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan supaya ngurangin plastik ya kan. Gitu. Jadi mungkin dari tadi plastik sasetan kayak susu atau kopi itu kan dijadiin dompet atau dijadiin tas itu ya kan. Itu Saya sih kurang pasti harganya berkisar di antara berapa karena kan belum ditentuin juga ya itu. Tapi ya pasti kan tidak nggak murah ya. mahal. Iya. Oke. Tidak seperti tas Louis Vuitton kan. Wah, itu udah dulu tanya. Nanti bisa lah bikin Luis Suarez. Lokal. Tapi rasa Uruguay ya gitu. Dan ini untuk apa ya kayak pelatihannya setiap hari Minggu pagi setelah misa pertama, minggu kedua dan keempat. Itu pelatihan gitu kan? Ada pelatihan, ya di ruang rapat di depan pos satpam situ lah. Pos apa? Oh, yang Apa ya? hadapnya ke depan. Iya, yang ke tempat parkir. Oh iya, motor, iya. berapa anggota? Biasanya sekitar yang ikut ya bisa sekitar 7 sampai 10 orang. Oh. Ada seleksinya kan? Enggak. Kayak mesti interview, bawa CV, itu orangnya gimana? Siapa aja. Harus bisa tanpa buat ngeditnya. Kayak sekarang ini ya. Harus bisa ngedit tapi juga bisa foto. Gitu. Yang penting rajin aja. Iya, rajin. Gitu. Gitu. Susah juga loh itu bikinnya. Oh, kira-kira itu skill apa kalau buat kira-kira aja kira-kira. Iya, mereka cuma melipat. Terus kemudian gabungan penggabungannya itu kan mesti maksudnya harus menarik gitu ya. Misalnya warna merah mungkin digabung dengan warna coklat gitu. Jadi misalnya dari saset itu
dipikirin gitu yang mau diambil di bagian yang sebelah mananya. Konsepnya. Ada konsepnya. Berarti sense untuk Sense kreativitas fashionnya. Iya. Anak TKP cocok nih. Dan yang agak melambai-lambai bisa kan asal dari tangan gitu kan. Gak harus melambai itu. Yang penting tuh inti aja. Wih, salah satunya ada melambai gitu ya. Ada lagi sih gue. Gua kalau mau nyinggung ke situ takutnya cancel culture bro. Kan gue gitu kan. Nah, itu cara gabungnya tadi apakah harus pakai sikat atau apa kreativitas gimana ya secara masuknya ke ya. Kalau misalnya sebenarnya sih di setiap lingkungan itu kami minta untuk setiap lingkungan itu pasti punya seksi LH lingkungan namanya gitu. Jadi kan mereka misalnya ada seksi PSE tapi untuk yang lingkungan. Nah kita juga ada nih misalnya seksi LH lingkungan gitu. Jadi tugasnya tuh mereka tuh mengedukasi umat, maksudnya teman-teman di lingkungannya mereka itu misalnya nanti nanti sore misalnya ada pertemuan lingkungan untuk doa Rosario atau misalnya KKS gitu. Nah jadi tolong jangan lupa bawa BBM ya gitu loh maksudnya itu. Jadi terus dari itu juga bilang sama pemilik rumahnya gitu kan maksudnya tolong jangan disediain botol air mineral dalam botol gitu karena kan maksudnya biar umatnya kan pada bawa kan gitu. Terus kemudian juga kalau misalnya ada yang nggak bawa pun biasanya disediainnya gelas gitu. Ini berarti kayak sebisa mungkin jangan buat sampah semacam gitu ya. Iya. Jadi kita kan mesti bertanggung jawab atas semua kegiatan kita kan gitu loh. Buat Tupperware tinggal tuh yang lewat kayak ketika kecil kan ya pakai stainless steel sedotan sendiri. Iya. Ada kan kayak gitu kan. Kontainernya semua yang reuse gitu. Iya reuse. Karena kan malah dulu guru SMP gue juga bilangnya gini, sebisa mungkin jangan menghasilkan sampah. Jejak karbonnya itu kan. Iya, dia selalu bilang gitu, makanya aku selalu tekanan sih. Kayak jarang buat sampah. Sorry tadi BBM bahan bakar sendiri pak. Apa itu gue nggak ngerti nih jauh dari BBM itu apa? Jujur. Bawa botol minum. Bawa botol minum. Kemarin gue nanya ke Om juga, BBM apaan sih kok ada yang komen di video itu semua BBM apa nih maksudnya? Dari Messenger ya bukan, itu udah mati tuh BBM. Hah? Gimana maksudnya? Iya, bawa botol minum. Kira ngomongin BBM yang satu lagi, karena kan nyambung di situ. Nah, kayak gini salah satunya. Iya. Langsung dipraktekin. Terus tadi kan kembali ke untuk ke cabang-cabang lingkungan gue. Kok cabang? Kayak perusahaan salah korporat mulu tak gue ya. Jadi kalau setiap lingkungan ini dia bawa hasil karya nggak sih, hasil karya yang punya ini tasnya kayak gini loh. Kalau rekrutmen mungkin ya rekrutmen secara halus kali. Tunggu ini lo maksudnya gimana? Portfolio tuh gimana nih? Enggak, maksudnya kan ini kan ketemu lingkungan nih ya. Kalau ya doa bersama atau PSS segala macam kan nanti akan pilih tuh LH untuk bawa botol minum sendiri, apalah segala macam. Apakah nanti hasil karya yang dari si LH-nya sendiri itu akan dipromosikan ke lingkungan? Jadi maksud lo, jadi waktu misalnya di setiap itu kan ada kegiatan mungkin Rosario atau sama lingkungan. Biasa LH itu ada datangnya mungkin buat kasih lihat atau memperkenalkan gitu. Iklan promosi. Kalau yang barang-barang itu agak jarang ya kan suka bawa gitu repot ya. Mungkin yang kita sering lakuin adalah karena setiap orang kan pasti produksi sampah di rumahnya. Yang mesti kita tekanin itu kita ngajak orang-orang untuk ngumpulin sampah mereka, misalnya sampah kardus, mungkin botol, kaleng atau apa. Mereka kumpulin di rumah mereka, terus nanti kita yang bisa kita lakuin adalah mungkin kita pick up sampah-sampah mereka, terus kita akan terima bank sampah. Jadi di situ ya. Iya, kalau jualan dompet kan kayaknya gimana gitu ya. Enggak, maksudnya dalam wah seru juga nih kita itu kan nunggu gitu kata-kata Iya, itu juga bisa juga. Takutnya gini, bawa barang, kamu cuma butuh 2 orang ya, bawa 2 orang, nanti next kali itu bawa 2 orang lagi. Aku lihat tuh, rumah dan mobilnya Pajero nih, sukses nih, padahal Pajero pinjam. Mungkin kan bisa, misalnya Rosario-nya ditaruh di dompet itu. Nah, kemudian kan mungkin temennya bisa lihat, lucu ya dompetnya. Bikin sendiri loh ini gitu kan. Ayo bikin sama-sama gitu kan bisa juga. Jadi bukan yang
semuanya itu harus dijual gitu loh maksudnya ya kan. Tapi kan misalnya mengajak orang, kita tuh tujuannya bukannya make money di sini gitu kan, maksudnya cuma mengajak umat itu supaya mereka gimana sih cara reduce, recycle gitu. Organisasi kita yang kebanyakan non profit sih, jadi kecuali yang nggak jadi gue nggak masuk tahu. yang server sebelah. Oh, enak. Ya, sorry Joseph dijawab guys. Dan ini untuk apa nih peran di buzzer kan tadi Tante dan Putri menjelaskan kalau terlibat dalam situ, ya kan. Produksi apa aja yang sekiranya bisa kita tahu, apakah dompet, apakah tas, atau apa aja sih yang dipromosikan di dalam buzzer nanti itu di ulang tahunnya SMI sendiri. Atau malah justru nggak cuma jual, ada juga dikasih edukasi. Seminar gitu kan. Kita sih nanti rencananya memang kita minta satu slot gitu, satu space gitu untuk untuk LH dan Bank Samita gitu ya. Nanti di dalam situ kita mau, kalau LH tuh mau kasih ekoenzim gitu kan untuk, dan kalau misalnya ada yang tertarik gitu kan juga ada petunjuknya bagaimana cara membuat ekoenzim di rumah gitu. Terus kemudian dari Bank Samita juga mereka juga pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang menarik lah gitu. Misalnya kan kalau di pasar itu pasti kita banyak beli minuman, makanan gitu ya, yang pasti kan ada kemasan packagingnya itu kan pasti plastik kebanyakan. Nah itu misalnya bisa dibawa ke tempatnya Bank Samita itu untuk ditukar gitu loh. Mungkin kan Bank Samita pasti akan memberikan reward gitu ya maksudnya, seperti itu. Sesama UMKM bisa, kita UMKM juga jual kan pasti ada banyak plastik. Ini plastik kasih, tinggal kasih. Enggak maksudnya nggak gitu loh, maksudnya dia plastik buat terbungkus terus habis itu dibuang, diambil dari RH, enggak gitu. Gue beli plastik buat lo di semua kan udah ada baru dibuang nanti. Maksudnya kan biasa kalau yang UMKM yang lain kan kalau nyediain makanan ada yang pakai plastik, nah plastiknya dikasih, iya nggak sih? Iya ya, baik dalam ini ya maksudnya plastik dari mereka dikasih ke RH gitu. Oh iya kan jualan dulu lah. Iya maksud gue itu maksud gue lumayan kan. Nah terus tadi nyebutin Bang Samita itu, terima kasih Bang Samita nih. Bang Samita nih. Oh, Iya itu Bang Samita, sorry yang ada di Parkir tuh. Iya betul, Bank Samita itu Bank Sampah Immaculata. Bank Sampah Immaculata. Nah Bank Sampah Immaculata itu bukanya setiap hari Sabtu. Sekarang nih buka dari jam 9 sampai jam 12. Nah itu umat itu bisa store ke Bank Samita untuk misalnya kayak sekarang kan lagi kenaikan kelas. Nah pasti banyak buku-buku kan di rumah yang udah nggak dipakai gitu kan. Nah itu buku-buku itu bisa di store ke Bank Samita daripada dibuang begitu aja ya kan, jadi sampah. Nah itu bisa di storein ke Bank Samita, nanti kan Bank Samita akan store ke Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk itu akan didaur ulang banyak kan gitu loh. Terus plastik-plastik, dus ya banyak macam lah. Berbeda jauh sama loakan untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan ya. Jatuhnya. Oke. Dan ini untuk sharingnya nanti berkaitan dengan apa boleh spill untuk umat SMI datang ke booth-nya LH itu apa aja yang bakal di-sharingin sih supaya kita juga yang ini sadar lah untuk gimana cara menjaga lingkungan penggunaan plastik khususnya kan kita beberapa gerai makanan juga kan sudah nggak ada ya gitu. Iya mungkin meminimalisir kita selalu sedotan makanan iklan juga jadi jualan apa gitu. Itu sih kan jadi sekarang itu umat dihimbau untuk membawa kantong belanja. Oh iya. Jadi nanti kalau pas lagi basar itu nanti supaya nggak repot, jadi bawa kantong belanja sendiri. Jadi kalau belanjanya tinggal masukin ke dalam situ. Karena nanti saya sih menghimbau untuk tenan UMKM itu untuk
tidak menggunakan kantong plastik. Berarti nanti bawa Tupperware sendiri gitu. Emang bisa ya? Tupperware kan kotak. Iya. Itu. Emang ada kantongnya? Enggak, kalau mau beli apa, pempek, jadi nggak usah. Oh iya benar. Oh boleh berarti ya? Bisa dong. Tergantung dananya juga sih. Iya. Kalau bisa oke banget. Oke banget Iya, ya. mungkin bisa diajarin kok. Nah, bisa. Kok? Sudah bisa diajarin tuh. Kok Beli dia kok. kok gue mau kerja kok? Ngapain? Takut salah. Dan berarti nanti pun pihak LH pun ada kayak menunggu orang atau Bukan, maksudnya kita sih Ini bukan makin hidup. bawa. Iya. Kantong plastik kan soalnya bisa bawa kayak apa namanya tas sendiri gitu kan. Iya. Cuman kalau misalnya beli siomay nih, Ah. kan maksudnya apalagi kalau rame, Iya. kok pakai Tupperware kan ribet juga ya. Jadi Iya. mungkin kita menghimbau supaya yang jual pakai kontainer yang ramah lingkungan, mungkin daun pisang atau apa yang lebih Udah bisa, tapi memang ada. daun pisang ya. Atau mungkin bahan yang lebih cepat terurai Oh, terurai. daripada styrofoam gitu kan. Iya, lebih iya. gampang. Iya, tidak boleh pakai styrofoam. Makanya kan yang makan rame-rame kan mereka daun pisang dijajarin banyak-banyak. Iya. Itu bacakan cuy. Tapi kan kita kan pakai itu kan, biar lebih gampang juga. Terurai. Iya. Mau bawa barang lingkungan yang jebut, berarti nggak bisa terurai kalau Tunggu bentar, kenapa nggak ramah lingkungan nih? Ibu bawa jutek cuy. Kayaknya Nggak nyambung sih Sebenarnya sebenarnya. sebenarnya jutek apa nggak jutek itu masalah perspektif orang aja kan. Iya, oke. Dan Gak usah terlalu pesimis bro. sedih. Ada backsound sih. Dan ini sebagai penutup ya. Nanti ada cabang yang penutupnya. Emang nontonnya bercabang? Dan kan closing. Itu closing. Untuk mungkin kita sharing mengedukasi apa ya sobat mudik sendiri bahaya dan kegiatan apa saja yang biasa dilakukan LH selain itu apakah ke alam ke lingkungan juga melakukan aktivitas dari ya sampah kayak Pandawa Group misalkan Grup. ya ada kan Pandawa Group yang bersih-bersih itu kan Iya betul. yang Tanjung Yang Lesung di kali itu. Yang bener. Di kali itu ya. Tanjung Lesung tuh gitu kan apakah ada berinisiatif Atau mungkin nyebur got buat bersihin sampah di got. oh iya mungkin Gak, gue cuma lebay doang. Maksudnya ada nggak yang ambil kayak gitu misalnya? Gak. Maksudnya aktivitas selingkungan mungkin di luar SNI yang bisa mengajak antar umat beragama lainnya untuk mencipta lingkungan tuh apakah ada program tersebut atau gimana? Mungkin selain yang tadi kita udah sebut gitu maksudnya. Kita dulu udah pernah sih ngadain dengan seksi hak. Hak? Nah, hak juga. Hubungan antar umat beragama lain. Oh iya. Oke. Oh itu bentuknya apa tuh? Nah, jadi kita bekerja sama dengan apa namanya tuh RW. Oh yang tersebar. Iya. Kan di sini kan termasuk RW 3 kalau nggak salah ya. RW 3. Jadi- wah aduh kelihatan tua banget. Enggak, kalau gue nggak ngerti doksnya itu dangdut sih. Kita beda generasi. Beda ya buat dua oh ya lanjut. Nggak beda dikit sih. Nah, terus waktu itu ada penanaman pohon bersama di bantaran kali. Hmm. Waktu itu Romo Andri ya waktu itu sama Ada tuh tadi lewat. iya Lagi sama Ibu Lurah seperti itu sama Pak RT, Pak RW seperti Aparat itu. desa ya. Nah, ya seperti itu terus kemudian ada kerja bakti yang dilakukan sama timnya mereka untuk bersihin got-got gitu di sekitaran sini. Bener kan, bro? Kemudian kemudian juga waktu itu juga mendirikan Bank Samita. Terus nasabahnya Bank Samita itu ada dari gereja GKI yang di sebelah kita ini, GKI Citra 3. Terus kemudian ada dari Mahabodhi. Wah, ada juga. Gitu, iya. berarti benar-benar maksudnya LHSM ini benar-benar merangkul bukan cuma lingkungan tapi untuk pendamping dari sadar kalau apa nih kita harus menjaga lingkungan ini kan udah agak ngeri ya, maksudnya panasnya semakin ini ya kan, panas alam, panas di fitnah emang. Saya kasihan Pada buat saat binatang gua. Iya nanti. Aku saya gimana guys? Panasan. Siapa yang gini dong? Yoi.
Yang begini dong. Gue makanya udah bilang tadi kan dari sebelumnya, gue udah siap buat yang ini. Nggak, karena pas aja gue mikirin dong, mau boleh apa hari ini ya? Apa aja lah, pas banget nih. Kan tinggal di air kan. Ini berenang sampah. Bener sampah. Kita nikmati air dah. Gitu ya. Nyangkut. Sorry ya, dimasukin lagi. Weh, enggak ada hubungannya jujur. Lo tuh cari bener-bener tuh semalam. Ini lo di chat di grup tuh itu. Nyari ini maksud lo. Gak juga sih, tapi iya. Jujur nih, kita tuh gak ada tahu dong. Lo nyiapin gini-gini dong. Iya, kok gue punya gimmick ada aja. Oke, manusia gimmick ya, jadi jangan kaget ya, kita emang Sebenarnya gue gurita, oktopus ya. apa? Ya kemarin, lu nggak ada Ya masuk gua ya. Oh. Oke, nanti gua nanya lo mau hewan apa lagi? Nggak rencana abis ini kan skip kita ngomongin yang ini dulu dah. Iya, udah. Belum selesai nih. Berarti Terus pernah juga kirim ekoenzim. ekoenzim itu Iya. kayak pas lagi gimana nih? Ekoenzim tuh Nah, Di pas itu. lagi ada enzim. iya. Tapi ini enzim beda. Oh beda. Oh. Gue taunya yang suka lempar pisau. Masuk ekoenzim. Ayo. Ya jadi Top masuk Pak Eko gitu. Ya, itu harus itu. Iya. Itu bikin lama itu. Ekoenzim tuh apa ya? Bisa dibilang semacam deterjen ya, deterjen. Ah. Jadi, biasanya itu kita bikin dari buah-buahan. Jadi buah-buahan itu kita bersihin. Habis itu kita taruh Kulit buah lah, kulit buah yang kita makan. Gue bisa daur ulang ya. Iya, jadi Satu makan berapa sih? kulit apel, Oh. jeruk, Kulitnya itu dikumpulin. Iya. Aku cuma taunya nggak semuanya, tapi ternyata ada juga ya. Beda. Itu kulit dikasih molasses atau gula gitu, terus kasih air dengan perbandingan tertentu. Satu banding 3 banding 10. Oke. Ini pasti anak kimia nih. Sesuai ini jadi sesuai kuliahnya nih ya. Tahu banget nih. Namanya harus LH ya. Iya. Terus dikasih activator gitu ya kan? Activator itu semacam ya adalah rahasia. Ada, Ya kan lo bikin kita jadi aktivis Kalau ya. mau makanya ikut LH gitu. Gue cuma takutnya activator kita jadi aktivis gitu misalnya. Nah, sih jadi ormas doang. Sorry bro. nah yang aktif adalah bakteri-bakteri yang ada di kulit-kulit buah itu sama di aktivator itu. Jadi nanti mereka terfermentasi. Soalnya kan mereka menghasilkan enzim-enzim. Nah enzim-enzim ini bisa dipakai untuk sabun cuci piring, sabun cuci tangan, ngepel. Jadi bisa dapat buat apa ya? Iya buat lantai segala macam atau bersih ini. Iya. Kulit durian bisa sama buah naga gitu. Belum dicoba sih. Mungkin mau coba. Kalau untuk yang terlalu kering dan berbanyak getah itu dianjurkan tidak dipakai. Oh, bos bisa atas dia. Tapi kalau misalnya yang seperti biasanya tuh kita pakainya misalnya pisang, jeruk. Nanti wangi sekali loh itu jadinya. Gitu. Iya. Karena kan ada jeruknya kan mengeluarkan wangi kan biasanya. Nah itu pokoknya yang paling wangi itu adalah jeruk biasanya. Jeruk, pisang, nanas itu juga bagus, apel, buah naga juga bisa. Oh, buah. Iya. Merah warnanya. Merah ya pasti. Durian kan bentar ngepel ke bau durian. Ada yang durian. Cuci tangan ke bau durian. Tapi aku suka. Langsung gas. Oh berarti gua tahu pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan besar yang bikin lo apa global tuh dari situ ya? Langsung kalau pabrik tuh dia punya pewarnaan yang berbeda sih. Oh, Pewarna apa rasa? Wangi ya. Wangi. Makanan. Oh iya, sorry, salah ngomong. Sorry, anak IPA tapi IPA-IPAan. Iya. Oh berarti seperti itu ya kan? Kok mati sih? Dan ini ajakan terakhir nih untuk RH pada apa ya sobat sobat mudik yang umat SMI dan umat lainnya, umat gereja lainnya kan? Ya kan? Siapapun lah yang nonton. Ya itu untuk menjaga lingkungan hidup deh itu karena cukup bahaya juga. Nah mungkin Devina yang lebih cocok nih karena kan Yang jarang nih iya. anak OMK mau Anak ikut muda, ya. ya anak muda mau peduli sama lingkungan gitu. Ketik LH silakan. Jadi teman-teman. Siap. Banget ya. Jadi ya gimana ya? Kita harus mulai menjaga lingkungan. Kita harus aware kalau sampah, khususnya sampah ya. Karena sampah itu, misalnya kita punya sampah nih, terus kan diangkut truk sampah. Iya. Terus kita lihat masalahnya udah selesai, sampah udah nggak ada. Itu salah.
sampahnya itu ditransfer ke tempat pembuangan akhir. Iya. Dan TPA kita ini sudah overload bahkan. Iya, pada kembangan. Iya kan? Kamu mau tinggal di Jakarta dengan gunung sampah? Gak mau kan? Ya maksudnya gimana ya? Kan marketing fail kayak. Intinya kalau lo mau bisa peduli lingkungan ikut LH aja deh. Karena jujur aja nih, yang LH kan umurnya sudah berumur. Kalau mereka sudah pensiun, siapa yang mau lanjutin hubungan kita? Teruskan generasi LH. Exactly. Jaya, jaya, jaya. Makasih. Kita lagi nggak sering motor kan? Nah itu sih. Sobat Ngulik, dan semoga ini juga bisa bermanfaat ya buat Ngulik biar bisa memperhatikan keadaan lo semua. Ada sampah, tolonglah maksudnya dipisahkan antara organik dan anorganik sama. Sebisa-bisanya tidak memproduksi sampah. Iya, kalau ada sebenarnya sampah itu. dipilah. Iya. Kalau ada temennya kayak gitu ya udahlah kasih. Kalau ada orang yang berasa Sampah. pencerahan, ya Pencerahan gitu. Bisa didaur ulang lah temen lo juga ya. Sebenarnya gue udah tempat mau ngomong kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, jangan takut buat tegur. Tapi kalau emang susah ditegur ya udah ya pasti lu sendiri aja dulu deh. Iya, dari kita sendiri dulu biar influence ya. Influence Iya. nggak cuma kita harus dari sosial media tapi kelakuan kita terhadap sosial. Jangan hipokrit. Jadi apa? Dan sudah bilang jangan buang sampah sembarangan, kita sendiri buang sampah. Iya, Sebutannya hipokrit bukan gue takut salah sebutan sih. jangan tidak ada. Sebelumnya thank you buat Tante dan Cici Devina ya udah sharing ke kita, dan kita juga para host juga sadar kalau kita baik yang sampah di lingkungan kita, maksudnya botol-botol ya kan kita harus daur ulang. Mungkin kita juga sendiri juga nyampah. Iya, mulai dari kita sendiri. Nah, jangan pasti lupa ada. untuk like, subscribe, komen, Ngulik ya. Iya, like, comment, subscribe, share, atau di kolom komentar kasih pendapat kalian. Sudut pandang kalian apa terhadap lingkungan hidup, apa yang bisa kita lakukan untuk masukan untuk LH juga ya. Saksikan dulu video dari LH seperti apa mendaur ulang ya, video mendaur ulang ya. Bukan. Video Dokumenter ya? Iya, dokumenter. Nah ini cocok banget buat lu yang ya. Penasaran dia ngapain aja sih? Betul. Dan jangan lupa like, comment, share, dan pencet lonceng juga. Iya, siap. See you. See you guys, thank you. Jangan lupa nonton video LH abis ini. Siap.